Ini Ponorogo. Warok gagah perkasa, berani berkorban untuk sesama. Air jernih tertuang dalam gelas menjadi obat. Air mengalir adalah tirta keabadian. Ini adalah Ponorogo. Sederet gunung, sejuta budaya. Ki Ageng Milah kemudian melaporkan semua kejadian yang ditemui dan juga yang dilihat, yang dimengerti tentang kerajaan Wengker kepada panjenengan Sultan Raden Patah dan Kanjeng Sunan Kali. Dan akhirnya Kanjeng Sunan Kali mengambil satu buah kesimpulan bahwa kerajaan Wengker butuh satu orang yang mampu menjadi panutan, dan kalau bisa itu masih terah darah Brawijaya atau darah Majapahit. Sebab bagaimanapun kerajaan Wengker adalah kerajaan yang berada di bawah Majapahit pada masa itu. Maka para masyarakat kerajaan Wengker tentunya akan merasa lebih tenang, lebih nyaman bila yang menjadi suh kerajaannya adalah darah Prabu Brawijaya atau keturunan dari Satria Majapahit. Nuwun sewu Kanjeng Sunan Kali. Apakah lebih baik kita membuat sebuah wilayah kadipaten di bekas kerajaan Wengker itu, sehingga masyarakat yang berada di sana merasa aman dan nyaman? Nak Mas Sultan, itu lebih baik. Sebab dengan demikian Nak Mas Sultan bisa memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat di bekas kerajaan Wengker. Ini kalau saya, Nak Mas. Alangkah lebih baik panjenengan dawuhi rayi panjenengan Bathara Katong dados senopati yang berada di wilayah bekas kerajaan Wengker. Karena hanya Bathara Katong yang bisa mengerti seluk-beluk kerajaan Wengker tersebut. Kanjeng Sultan Patah kemudian berdiri dari kursi Gading Kencana, kemudian mendekati adiknya Bathara Katong dan juga Selohaji. Adimas Raden Katong, tidak usah saya ulangi apa yang disabdakan Kanjeng Sunan Kali kepada saya. Maka dari itu Dimas, saya harapkan Dimas Bathara Katong untuk sementara istirahat. Nanti bila telah tiba waktu yang tepat, saya akan mewisuda kepada Dimas Bathara Katong untuk menjadi adipati di wilayah bekas kerajaan Wengker. Dan perlu diingat Dimas, bila Dimas sudah di sana, maka
setiap tahun sekali pada hari raya Idul Adha, Dimas Bathara Katong nantinya sowan ke Kasultanan Demak Bintoro. Aduh Kang Mas, kados-kados secepat itu memberikan jabatan kepada Bathara Katong. Namun bagaimanapun Kang Mas, semua yang diperintahkan Kang Mas Sultan kepada Adinda ini tidak akan hamba tolak kalau itu memang untuk kebaikan Kasultanan Demak Bintoro. Lalu pisonan itu pun dibubarkan oleh Sultan Demak Bintoro Raden Patah. Bathara Katong kemudian menuju ke dalam kepangeranan untuk beristirahat, ditemani oleh Selo Aji dan Ki Ageng Mirah. Seiring perjalanan waktu, dari hari menuju minggu, dari minggu menuju bulan, tak terasa sudah lebih 1 bulan. Bathara Katong, Selo Aji, dan Ki Ageng Mirah berada di Demak Bintoro. Tibalah pada suatu pisowanan agung di Keraton Demak Bintoro. Hadir 9 wali dan juga beberapa Nayaka Praja, mantri, bupati, semua menghadap kepada Sultan Raden Patah. Pada pisowanan itu juga hadirlah Bathara Katong, Selo Aji, dan juga Ki Ageng Mirah. Karena Ki Ageng Mirah sudah nunggal dengan keinginan dari Bathara Katong, maka ia pun hadir dalam pisowanan agung Kasultanan Demak Bintoro itu. Dalam pisowanan agung tersebut membahas tentang bagaimana membangun sebuah kasultanan yang mampu menjadi soh pengayom bagi masyarakat. Akhirnya juga disebutkan bahwa berkeinginan Sultan Patah untuk membangun sebuah kadipaten baru di bekas wilayah Kerajaan Wengker. Maka dari itu ditunjuklah bahwasanya adiknya Bathara Katong yang akan menjadi soh di bekas Kerajaan Wengker tersebut. Maka Sultan Patah pada pisowanan itu juga mewisuda kepada Raden Bathara Katong untuk menjadi adipati di Kerajaan Wengker. Dengan jejuluk Sang Adipati Panembahan Agung Bathara Katong. Selain itu juga diberikan kekancingan pangkat kepada Selo Aji yang semula menjadi senopati di Demak Bintoro menjadi patih di kadipaten tersebut. Selain itu diangkat juga Ki Ageng Mirah sebagai penghulu agama di tempat kekuasaan Bathara Katong. Seusai mewisuda Bathara Katong dan juga memberikan beberapa pesan moral kepadanya, bekal untuk menjadi seorang adipati yang memimpin rakyat banyak. Ia juga meminta kepada para wali untuk mendoakan kepada Raden Bathara Katong sebagai adipati di bekas Kerajaan Wengker itu.
Sedulurku sekalian, maka tak lama pun Bathara Katong berangkat kembali ke kerajaan Wengker itu. Ia diberikan modal bekal oleh kakaknya Sultan Raden Patah dan juga diikuti oleh 40 santri yang semuanya mampu membaca dan menulis huruf Arab, juga mampu dengan fasih membaca Al-Quran.